Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar pemodelan basis data yang beranggotakan Saya Rafael Aditya Nugroho dengan NIM 1031124001110. Saya Nurul Mutaalia dengan NIM 1031112400122. Saya sendiri ada Rida Akifa dengan NIM 1031124000132. dan saya Nabila Zain dengan NIM 1031124000137. Apa itu rebutan room? Rebutan room di sini merupakan sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses peminjaman ruangan di lingkungan kampus. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan alur administrasi peminjaman ruangan seperti ruang kelas, laboratorium, ruang seminar, dan auditorium bagi seluruh sivitas akademika. Fitur sistem pada kali ini adalah pencatatan riwayat peminjaman secara digital, pelacakan status ketersediaan ruangan secara real-time, pengelolaan hak akses berbasis peran pengguna, mekanisme persetujuan yang terstruktur. Dalam masalah kali ini, kita punya struktur dan aturan sistemnya. Yang pertama ada hierarki lokasi kampus. Sistem ini mencakup beberapa cabang kampus di berbagai lokasi seperti Bandung, Jakarta, Purwokerto, Surabaya. Setiap cabang memiliki gedung dengan dua kategori, yaitu gedung umum untuk penggunaan bersama, gedung khusus yang dikelola fakultas tertentu. Dua, ada manajemen ruangan, yaitu terdapat 4 jenis ruangan seperti kelas, laboratorium, seminar atau sidang, auditorium. Lalu setiap ruangan memiliki informasi detail meliputi nomor dan nama ruangan, kapasitas maksimal, fasilitas yang tersedia, lokasi lantai, dan gedung. Yang ketiga ada proses peminjaman. Pengajuan harus disertai surat permohonan. Status peminjaman meliputi menunggu, disetujui, ditolak, dibatalkan. Lalu ada sistem pencegah terjadinya konflik jadwal secara otomatis. Yang terakhir ada peran pengguna, yaitu super admin yang memiliki akses penuh untuk menyetujui atau menolak peminjaman, lalu ada admin fakultas yang mengelola peminjaman di lingkungan fakultas, dan yang terakhir ada admin gedung yaitu bertanggung jawab atas gedung tertentu. Selanjutnya di sini ada desain database. Desain database di sini menyangkut dengan hubungan dan skema dari database itu sendiri. Sistem ini dimulai dari entitas kampus yang merupakan entitas utama yang menaungi berbagai pengguna. Setiap kampus dapat memiliki banyak pengguna, baik itu mahasiswa, dosen, atau staf yang tercatat dalam entitas pengguna. Hubungan antara kampus dan pengguna bersifat one-to-many, artinya satu kampus dapat memiliki banyak pengguna yang terdaftar. Pengguna memiliki atribut seperti NIM atau NIP, email, dan lokasi kampus yang menjadi penghubung dengan entitas kampus. Lalu, entitas cabang berperan sebagai lokasi fisik di mana gedung-gedung berada. Setiap cabang dapat memiliki banyak gedung dan hubungan antara keduanya bersifat one-to-many. Gedung memiliki atribut seperti nama, kode gedung, dan jumlah lantai. Setiap gedung kemudian diisi oleh beberapa ruangan yang merupakan tempat yang dapat dipinjam oleh pengguna. Hubungan antara gedung dan ruangan juga bersifat one-to-many, di mana satu gedung itu memiliki banyak ruangan. Setiap pengguna dapat melakukan peminjaman ruangan. Hubungan antara pengguna dan peminjam adalah one-to-many, di mana satu pengguna bisa melakukan banyak peminjaman. Setiap peminjaman memiliki detail seperti status, tanggal, waktu, serta surat peminjaman yang diperlukan. Informasi lebih lanjut terkait ruangan yang dipinjam itu dicatat dalam entitas detail peminjaman yang menghubungkan antara peminjaman dan ruang. Satu peminjaman dapat mencakup lebih dari satu ruangan, menjadikan hubungan antara peminjaman dan detail peminjaman bersifat one-to-many, begitu pula antara ruangan dan detail peminjaman. Setelah proses peminjaman selesai, informasi mengenai pengembalian ruangan itu dicatat dalam entitas riwayat peminjaman. Dan di setiap peminjaman hanya memiliki satu catatan riwayat, sehingga relasinya bersifat one-to-one. Ini mencakup tanggal pengembalian dan identitas peminjaman yang terkait.
Di sisi lain juga, entitas admin berfungsi untuk mengelola gedung. Setiap admin yang bertanggung jawab atas satu atau lebih gedung, sehingga hubungan antara admin dan gedung bersifat one to many. Dengan struktur relasi seperti ini, sistem rebutan room dirancang untuk mampu mencatat dan mengelola peminjaman ruangan secara rinci dari level kampus hingga detail ruangan dan riwayat pengembaliannya, dengan keterlibatan penggunaan dan admin sebagai bagian dari proses operasional. Nah, selanjutnya di sini ada untuk penjelasan IRD dari rebutan room. Nah, untuk yang pertama di sini, entitas utamanya itu adalah kampus, di mana kampus itu memiliki primary key, ID kampus, dan anggotanya itu nama kampus. Nah, lalu di sini kampus memiliki relasi one to many ke cabang, dengan primary key, ID cabang, dan di sini ada nama cabang, alamat cabang, dan kontak cabang sebagai anggota dari entitas cabang tersebut. Nah, setelah cabang, selanjutnya relasi tersebut akan berlanjut dari cabang ke gedung dengan relasi one to many. Nah, primary key di sini itu adalah kode gedung sendiri dengan anggota nama gedung dan jumlah lantai. Selanjutnya, gedung tersebut berelasi dengan ruangan. Dengan relasi satu gedung memiliki banyak ruangan. Lalu primary key di sini itu adalah kode ruangan. Nah, dengan anggota nama ruangan, jumlah ruang, lokasi lantai, lokasi gedung, lalu ada fasilitas juga. Nah, untuk ruangan ini berelasi dengan peminjaman. Di sini peminjaman memiliki primary key, kode peminjaman, lalu ada status peminjam, tanggal peminjaman, waktu pengajuan, dan surat peminjaman. Nah, untuk peminjaman itu berelasi juga dengan pengguna. Nah, untuk pengguna ini ada primary key-nya itu ID pengguna. Itu memiliki anggota itu nama pengguna, IM atau NIP, lalu ada email, fakultas, lokasi kampus, dan role pengguna itu sendiri. Dan di pengguna ini, pengguna juga berelasi dengan riwayat peminjaman. Di sini PK-nya ada ID riwayat, lalu ada ID peminjaman dan tanggal kembali. Untuk riwayat peminjaman ini berelasi langsung dengan detail peminjaman. Dengan PK ID detail, lalu ada ID peminjaman, ID ruang, dan jumlah ruang. Nah, di tadi balik lagi ke peminjaman, untuk peminjaman itu maka otomatis akan berelasi dengan admin. Sini PK admin itu adalah ID admin itu sendiri dan mempunyai nama lengkap, role, dan gedung yang dikelola oleh admin itu sendiri. Oke, oke, oke. Jadi untuk penjelasan skema IRD itu yang pertama ada entitas kampus. Itu memiliki atribut ID kampus sebagai primary key dan ada nama kampus. Yang kedua ada entitas cabang yang memiliki atribut ID cabang sebagai primary key dan ada nama cabang sebagai foreign key, ada alamat cabang, dan ada kontak cabang. Kemudian untuk entitas yang ketiga ada gedung, itu memiliki atribut ID gedung sebagai primary key, ada nama gedung sebagai foreign key, dan jumlah lantai. Kemudian untuk relasinya berdasarkan aturan bisnis yang pertama itu satu kampus memiliki beberapa gedung, berarti untuk relasinya itu ada satu kampus punya beberapa cabang yaitu Bandung, Jakarta, Purwakarta, dan Surabaya yang berarti relasinya one to many. Kemudian berarti cabang one to many ke gedung. Kemudian selanjutnya ada entitas ruangan
yang memiliki atribut ID ruang sebagai primary key. Ada nama ruangan, jumlah ruang, lokasi lantai, lokasi gedung, dan fasilitas. Kemudian relasi dari gedung ke ruangan itu ada one to many, yang berarti tiap gedung itu punya banyak ruangan. Kemudian selanjutnya ada pengguna yang memiliki atribut ID pengguna sebagai primary key. Kemudian ada nama pengguna sebagai foreign key, ada NIM atau NIP, email, fakultas, lokasi kampus, dan role pengguna. Selanjutnya ada entitas peminjaman yang memiliki atribut ID peminjaman sebagai primary key, kemudian status peminjaman, tanggal peminjaman, waktu pengajuan, dan surat peminjaman. Dari pengguna ke peminjaman itu ada relasi satu pengguna bisa melakukan banyak peminjaman, berarti one to many. Kemudian selanjutnya ada entitas admin, itu memiliki atribut ID admin sebagai primary key, kemudian nama lengkap, role, dan gedung yang dikelola. Dari peminjaman ke admin itu ada relasi one to one. Next, ada entitas detail peminjaman. Itu ada atribut ID detail sebagai primary key, kemudian ID peminjaman sebagai foreign key pertama, kemudian ada ID ruang sebagai foreign key yang kedua, dan jumlah ruangan. Ada relasi dari peminjaman, dari detail peminjaman ke peminjaman dan juga ke ruangan. Kemudian selanjutnya ada entitas riwayat peminjaman yang memiliki atribut ID riwayat sebagai primary key dan ID peminjaman sebagai foreign key dan tanggal kembali. Itu memiliki relasi ke pengguna one to many. Satu pengguna itu bisa memiliki banyak riwayat peminjaman. Lalu ada normalisasi IRD di mana saya akan menjabarkan sedikit saja, bukan menjelaskan semua dari bagiannya, yaitu tentang untuk menormalisasikan. Nah, normalisasi pada IRD peminjaman room ini atau rebutan room ini adalah suatu proses penting dalam perancangan database yang bertujuan mengurangi redundansi data dan menjaga integritas data dalam IRD, sistem peminjaman ruangan kampus. Nah, normalisasi itu diterapkan melalui beberapa tingkatan. Yang kami lakukan di sini adalah yang pertama, first normal form atau 1NF, yaitu dengan cara menghilangkan grup berulang dan memisahkan data ke entitas terpisah. Contoh pengguna dan peminjaman. Kami memastikan nilai atomik pada setiap kolom seperti ID mahasiswa dan nama mahasiswa disimpan terpisah untuk menetapkan primary key unik untuk setiap entitas, contohnya ID kampus, ID cabang, dan lain-lain. Lalu second normal form atau 2NF, untuk memenuhi syarat satu kan sebagai prasyarat, kita menghilangkan ketergantungan parsial dengan memastikan atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key menggunakan junction tables seperti detail peminjaman untuk relasi many-to-many. Terus yang terakhir ada third normal form atau 3NF. Setelah memenuhi syarat 2NF sebagai prasyarat menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan entitas, contohnya gedung memiliki foreign key ID cabang, bukan menyimpan nama cabang langsung. Pemisahan fakultas dari gedung untuk mencegah tergantungan transitif. Lalu manfaat normalisasi pada sistem ini adalah efisiensi penyimpanan dengan menghindari duplikasi data, kemudian pemeliharaan saat ada perubahan data, integritas referensial melalui penggunaan foreign key, fleksibilitas untuk pengembangan sistem di masa depan, kinerja query yang lebih efisien dengan penyimpanan data secara logis.
Lanjut, seperti yang sudah saya jabarkan di gambarnya. Lalu ini adalah normalisasinya. Sedikit penjelasan juga sama seperti tadi, yaitu database telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga 3NF untuk memastikan satu, integritas data. Setiap data entitas itu memiliki primary key unik. Agar tidak ada redundansi data, lalu hubungan antar tabel terjaga dengan foreign key. Yang kedua ada efisiensi penyimpanan. Untuk data disimpan secara terpusat, untuk update data hanya perlu dilakukan pada satu lokasi. Yang ketiga itu terakhir kemudahan pengembangan, struktur yang fleksibel untuk menambah fitur dan query data lebih optimal. Oke, selanjutnya di sini ada data dummy. Berikut ini adalah gambar dari data dummy itu sendiri. Nah, data dummy ini dibuat untuk menggambarkan alur sistem peminjaman ruangan pada lingkungan kampus Telkom University. Sistem ini melibatkan beberapa entitas utama yang saling berhubungan. Nah, berikut ada penjelasan mengenai sistem yang mencakup beberapa entitas utama. Yang pertama ada kampus Telkom University sebagai pusat data, memiliki banyak cabang di berbagai kota. Nah, cabang ini sendiri mewakili lokasi seperti Bandung, Jakarta A, Jakarta B, Surabaya, dan Purwokerto. Nanti setiap cabang memiliki gedungnya sendiri. Nah, gedung terkait langsung dengan cabang, terdiri dari 5 lantai dan berisi banyak ruangan. Nah, ruangan sendiri dapat dipinjam dan memiliki data lokasi, lantai, gedung, fasilitas, dan juga jumlah unit. Nah, nanti pengguna seperti dosen, mahasiswa, staf, dan admin yang dapat mengajukan peminjaman ruangan. Nah, peminjaman ini nantinya akan mencatat status, tanggal, waktu, surat, dan pihak penyetuju, serta dijelaskan lebih rinci dalam detail peminjaman. Nah, detail peminjaman ini nantinya menghubungkan peminjaman dengan ruangan dan jumlah unit yang dipinjam. Nah, nanti admin akan bertugas menyetujui atau menolak peminjaman dengan role berbeda tergantung dengan tingkat pengelolaannya. Dan yang terakhir ada riwayat pengembalian, yang mana nantinya mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada setelah peminjamannya selesai. Selanjutnya, di sini ada penjelasan dari alur kerja peminjaman ruangan berdasarkan gambar yang telah dilampirkan sebelumnya. Nah, yang pertama di sini ada pengajuan permohonan. Nantinya pengguna akan mengajukan permohonan untuk meminjam ruangan melalui sebuah platform digital yang telah disediakan. Lalu selanjutnya ada verifikasi sistem. Nantinya sistem secara otomatis akan memverifikasi ketersediaan ruangan sesuai dengan waktu dan tanggal yang diminta oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada tinjauan admin. Nanti admin yang berwenang akan meninjau permohonan tersebut dan memberikan persetujuan jika memenuhi syarat dan tidak ada konflik jadwal. Lalu selanjutnya ada catatan peminjaman. Nanti jika permohonan disetujui, maka data peminjaman akan dicatat ke dalam sistem untuk referensi dan pengelolaan. Lalu selanjutnya ada nantinya ada pembaruan status, yang mana setelah ruangan digunakan, sistem akan memperbarui status ruangan menjadi tersedia kembali. Dan yang terakhir nanti ada penyimpanan riwayat. Semua riwayat nantinya akan disimpan oleh sistem agar dapat dilacak kembali jika dibutuhkan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Rebutan Room memberikan solusi terintegrasi untuk mempermudah proses administrasi peminjaman ruangan, meningkatkan transparansi penggunaan fasilitas kampus, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruangan. Lalu untuk saran pengembangannya, yang pertama ada penambahan fitur notifikasi otomatis. Yang kedua, integrasi dengan sistem kalender digital. Dan yang terakhir, pengembangan dashboard analisis penggunaan ruangan. Oke, mungkin itu sekian pembahasan dari kami mengenai tugas pemodelan basis data yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.